kau di depan mama. Tolong tunjukin kalau kita baik-baik aja. Brian, dedinya Brian tuh belum hubungin Oma. Ada apa-apa. Papa tadi ngajak ketemu. Assalamualaikum. Halo Sobat Tanaka, takdir cinta yang kupilih Selasa 8 Agustus 2023. Novia bersikeras bukan dirinya yang upload. Pak Arjuna harus percaya, namun sepertinya bertolak belakang. Kak Jeff temukan indikasi ada orang yang berhenti di depan rumah Novia naik mobil dan mobilnya itu ada di Vias TV. Mike panik karena bisa ketahuan rencana busuknya oleh Novia. Novia pun curiga dengan Mike. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komentar, dan share videonya. Gratis kok, dijamin gratis. Nah, pada episode malam ini dapat dipastikan ya, akan ada adegan yang menegangkan sekaligus juga baper dari Novia dan Kak Jeffrey. Dimana kita sama-sama tahu pada episode kemarin saat adegan terakhir Kak Jeffrey bilang bahwa Pak Arjuna menemui dirinya untuk meminta Novia mencabut laporannya. Dan apa yang harus dikatakan Kak Jeffrey ke Pak Arjuna? Tanya Kak Jeffrey ke Novia. Novia pun lalu bilang yang sejujurnya karena memang bukan aku yang membuat laporan itu. Terlihat Novia pun pergi begitu saja karena masih kesal ya, tidak dipercayai oleh suaminya sendiri. Kak Jeffrey pun sampai mengelus dada dan menghembuskan nafasnya karena dia sendiri sebenarnya dalam hatinya percaya 100% pada Novia, namun bukti berkata lain. Sehingga terlihat perseteruan yang keras pun terjadi lagi antara Kak Jeffrey dan Pak Arjuna pada episode malam ini, di mana Pak Arjuna tetap bersikeras dan yakin 100% bahwa hacker atau si Patrick itu tidak mungkin salah memberikan informasi bahwa yang upload video itu adalah alamatnya rumah Novia. Namun tentu saja keyakinan Kak Jeffrey tidak akan pernah digubris ya oleh Pak Arjuna, karena Pak Arjuna menganggap Jeffrey berhasil disetir oleh Novia. Namun Kak Jeff pun memberikan penjelasan bahwa dia akan meminta kesempatan lagi ke Pak Arjuna untuk membuktikan bahwa bukan Novia yang upload. Pak Arjuna pun awalnya tidak mau, namun demi diri Kak Jeffrey, dan Kak Jeffrey pun menjanjikan jika memang kali ini dia gagal dan memang terbukti Novia pelakunya, Kak Jeffrey sendiri yang akan memaksa Novia mencabut laporan itu. Pak Arjuna pun dijamin seperti itu dalam tanda kutip oleh Kak Jeffrey, akhirnya mau menunggu dan meminta proses itu harus secepatnya sebelum dirinya dinyatakan dan ditetapkan atau diketok palu sebagai tersangka tunggal. Terlihat ya dalam episode malam ini Novia pun yang sedang tidak fokus karena berpikiran bahwa tuduhan-tuduhan dari bapak mertuanya itu terus menghujaninya setiap saat, sehingga saat mengajar pun malah Novia jadi bengong dan malah diketawain sama Brian dan Kinara karena Novia jadi melamun. Miss Rizka yang berada di situ pun langsung menegur dan minta Novia untuk fokus. Novia pun izinlah ke kafetaria dan terlihat Novia terdiam karena dirinya tidak mungkin bisa mengajar dengan fokus yang terpecah dengan permasalahan pribadinya. Sementara itu terlihat dalam episode malam ini Kak Jeffrey pun langsung meminta Ben untuk melakukan sesuatu dan harus secara diam-diam. Terlihat ya Ben pun mengakui dan langsung bergegas menuju ke kantor Satpam, di mana terlihat rekaman CCTV ada di situ. Ben pun lalu meminta Satpam memutarkan rekaman pada tanggal tertentu dan mulai dari pagi sampai malam Ben mau melihat siapa saja yang pernah mampir atau berhenti paling lama 5 menit di sekitaran rumah Novia. Terlihat dalam episode malam ini Kak Jeff pun menunggu kabar dari Ben ya, tapi belum kunjung datang juga. Sementara itu Novia pun yang memang lagi tidak fokus, hampir saja makanannya terjatuh saat dia membawa dari baki kafetaria. Lagi-lagi Rizka pun memberitahu Novia tidak boleh seperti itu karena satu akan mengganggu pekerjaannya dan juga mengganggu pribadi Novia. Novia pun mengiyakan dan berjanji akan membuat dirinya jadi fokus dan melupakan permasalahan pribadinya selama dia bekerja. Sementara itu terlihat Novia pun akhirnya pulang dan ternyata Kak Jeffrey hendak mengantarkannya. Namun kan kita sama-sama tahu Novia naik mobil sendiri. Kak Jeffrey pun lalu mengangguk dan bilang minta Novia yang ikut biar Ben yang menyetir mobil Novia.
Terlihat dalam episode malam ini juga, Kak Jeff pun akhirnya memberitahu ke Novia ya bahwa rekaman dari CCTV kompleks Novia menandakan dan menunjukkan ada sebuah mobil yang berhenti di sekitaran rumah Novia selama 5 menit. Lalu mobil itu pun bergegas pergi lagi. Terlihat Kak Jeff pun meminta Novia memperhatikan apakah mobil itu dia kenali ataukah milik salah satu warga atau plat nomornya Novia kenali. Terlihat dalam episode malam ini Novia pun berusaha mengingat-ingat mobil dan plat nomor yang ditunjukkan di rekaman CCTV di laptop Kak Jeff. Tetapi Novia sepertinya tidak mengenal sama sekali siapa itu. Kak Jeff pun langsung bergegas menelpon Ben dan Mas Guntur dan terlihat untuk menyelidiki hal ini, cari siapa pemilik mobil ini. Terlihat dalam episode malam ini Novia pun begitu khawatir sekali ya, dan lagi-lagi Novia bersandiwara di depan Bu Esti, di mana Novia pun minta agar Kak Jeffrey sekamar. Dan terlihat Kak Jeffrey pun mengiyakan. Bahkan terlihat Bu Esti tersenyum karena melihat Novia yang mengajak Kak Jeffrey masuk ke dalam kamar. Dan terlihat dalam adegan malam ini mereka satu ranjang lagi, tetapi kali ini Novia pun terlihat duduk dan ataupun terlihat tidur membelakangi Kak Jeffrey. Dan terlihat ya adegan yang so sweet dan sangat baper pada episode malam ini, dimana saat Novia mau tidur tiba-tiba ada cicak terjatuh di ranjang, sehingga Novia pun langsung kaget dan langsung loncat dan memeluk Kak Jeffrey. Kak Jeffrey pun dipeluk Novia itu terlihat ya dua wajah suami istri yang saling mencintai tapi ngambekan ini saling menatap dalam. Kak Jeffrey pun terpesona dengan kecantikan Kak Jeff dengan Novia, dan Novia pun terpesona dengan aura dari kewibawaan Kak Jeffrey. Sehingga terlihat dalam episode malam ini Novia dan Kak Jeffrey pun memadu kasih, dan nafkah batin dari Kak Jeffrey sudah diberikan ke Novia. So sweet dan bikin kita semua jadi baper ya. Sementara itu terlihat dalam episode malam ini juga Bu Esti yang mulai sedikit curiga karena sepertinya Kak Jeff dan Novia ini kayak acting begitu. Terlihat berusaha memahami dan bahwa tidak berusaha untuk curiga ke Novia. Bahkan saat melihat Novia membuatkan minum untuk Kak Jeffrey, Bu Esti menekadkan dirinya bahwa putri dan calon dan menantunya itu dalam sebuah pernikahan tidak ada masalah, persis seperti yang Novia katakan saat nikah dulu. Wah, Bu Esti ini benar-benar bisa jadi pengganggu, tapi sebenarnya sangat mencintai Novia ya. Dan terlihat dalam episode malam ini Kak Jeff pun begitu khawatir menunggu kabar dari Ben, dan ternyata Ben bilang bahwa mobil yang pernah berhenti 5 menit di depan rumah Novia parkir di halaman mobil Vias TV. Terlihat Kak Jeff pun begitu kaget ya, berarti ada hubungannya orang yang hendak menjebaknya ini dengan kehidupannya dan dengan Vias TV. Waduh, seperti apa itu orangnya? Nah, sementara itu dalam cerita Tami dan Hakim, di mana mereka sedang dimabuk asmara sebagai pasangan suami istri yang baru, terlihat begitu harmonis dan romantis sekali. Bahkan terlihat Hakim tidak membiarkan Tami setelah pulang bekerja mengurus Saskia. Hakim ingin membantu Tami dan membuat Tami nyaman, sehingga terlihat Hakim ini seperti suami siaga ya, persis seperti yang pernah dilatih oleh tempat les suami siaga waktu itu. Hakim pernah mengikutinya. Wah, luar biasa nih Hakimnya, benar-benar sosok suami yang sangat ideal karena tidak mau istrinya bercapek-capek sendirian mengurus Saskia, dan Hakim pun menganggap bahwa Saskia adalah putrinya sendiri. So sweet banget nih ya, suami istri baru yang begitu menggemaskan ini membuat kita semua jadi baper. Tetapi keromantisan mereka langsung terpecah saat terlihat ada Bu Indri yang langsung datang begitu saja dan kaget melihat Saskia digendong oleh Hakim. Bu Indri tentu tidak terima karena dia melihat Hakim menggendong Saskia, mengurus Saskia, sementara Tami enak-enakan tidur sambil nonton. Wah, dari sini saja kita bisa melihat ya, Bu Indri ngapain sih ikut-ikut campur rumah tangga orang. Sehingga Bu Indri pun terlihat dalam episode malam ini memarahi Tami dan bilang bahwa istri tidak boleh membiarkan suaminya mengurus anak, karena tugas istri mengurus anak dan suami mencari nafkah. Tentu saja Hakim pun menjelaskan bahwa dia sepulang kerja tadi duluan, sehingga dirinya yang memang menawarkan diri untuk mengurus Saskia. Tami pulang belakangan karena dia sedang ada meeting.
Terlihat juga ya dalam episode malam ini Bu Indri lagi-lagi memarahi hakim dan bilang tidak boleh membiasakan seorang istri untuk bekerja seperti itu dan leha-leha sementara suaminya bekerja mengurus bayi. Apapun yang terjadi, istri harus mengurus putrinya, apalagi bukan putri kandung hakim. Wah, Bu Indri sangat kepo deh, bisa memperkeruh masalah nih. Penasaran kan? Saksikan episode baru malam ini. Terima kasih, sampai jumpa.